Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan baik, kita akan simak kali ini Mas Dwi dengan Kapan Aku Bisa Datang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Buya dan kepada Ustadz Taswirul, juga kepada apresiator Dr. Tato. Saya izin menggunakan instrumen karena ada kawan yang awalnya mau mengiringi tapi berhalangan. Mohon izin, Buya. Kapan aku bisa datang? Terkadang muncul perasaan ketika aku menyadari sedang berada di alam dunia ini, berarti aku harus bekerja keras dan siap bersusah payah. Pada akhirnya, dalam menghadapi kehidupan, tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya teman-teman, melainkan tergantung kepada kekuatan pundak kita sendiri. Banyak di antara teman yang mencari-cari alasan untuk pergi. Sebaliknya, ada juga yang membangun harapan dan cita-cita untuk tetap bersama. Yang penting, semua orang kuperlakukan sesuai dengan apa yang aku lihat sendiri, bukan berdasarkan apa yang diceritakan orang lain. Selagi engkau tetap merawat kelembutan rasamu, wahai kekasihku, di tengah zaman yang sangat keras ini, sama sekali tidak berarti engkau perempuan yang lemah. Bahkan sebaliknya, itu pertanda engkau sebagai perempuan yang perkasa. Kesederhanaan yang engkau selalu tampilkan sampai saat ini, wahai kekasihku, adalah merupakan sesuatu yang sangat spesifik. Akan tetapi tidak semua mata dapat melihatnya. Dunia ini terus berputar. Engkau lakoni dengan senang maupun dengan hati yang sedih, tetap berputar. Untuk apa duka nestapamu selalu engkau gendong-gendong? Hanya membuat engkau semakin lelah, tak ada guna. Sekarang, engkau dalam sengketa dengan mantan suamimu. Semua kebaikan yang engkau berikan kepada suamimu menjadi sirna semua. Memang tidak banyak orang yang berjiwa cantik, yang tidak pernah mengingkari kebaikan-kebaikan orang lain, sekalipun dalam persengketaan. Ketika perbuatan dan ucapanmu dapat memberikan inspirasi kepada orang lain, sehingga mereka menjadi lebih berkualitas,
maka tidak diragukan lagi, engkau adalah teladan. Dunia ini akan semakin indah, wahai kekasihku, apabila setiap orang dapat menjaga diri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Terutama mengendalikan lidah untuk tidak asal goyang, guna menghindari barangkali ada yang tersinggung. Nanti, pada akhirnya, hanya ada dua orang yang sangat memperhatikan dirimu, wahai kekasihku. Yaitu pertama, orang yang sangat mencintaimu seperti aku ini. Dan kedua, adalah orang yang sangat membencimu seperti mantan suamimu. Banyak orang keliru memahami kehidupan ini. Dikiranya kita bekerja supaya dapat hidup. Tidak demikian, wahai kekasihku. Kita bekerja untuk membuktikan hakikat jati diri kita sendiri. Oleh karena itu, siapapun bisa saja melakukan kekeliruan ketika melihat kebahagiaan dengan cara meminjam kacamata orang lain. Untuk menghindari kesalahan atau minimal mengurangi kekeliruan, maka sebaiknya lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Mengurangi banyak ngomong supaya kita punya banyak waktu untuk belajar. Nanti di penghujungnya engkau akan tahu sendiri bahwa teman yang sesungguhnya itu, wahai kekasihku, bersama dalam segala kondisi, bukan teman yang sesuai dengan kondisi. Bila engkau membutuhkan dukungan seseorang, mengharapkan ada uluran tangan, sebaiknya jauhi saja pikiran seperti itu. Sebaiknya engkau coba saja dahulu pegangi tangan kirimu yang erat dengan tangan kananmu. Orang yang punya percaya diri yang tinggi itu sangat sulit untuk digoyangkan. Perilakumu adalah cerminan dari hatimu sendiri, wahai kekasihku. Dengan perilakumu yang sangat indah itu, berarti engkau memiliki hati yang bening. Beberapa minggu yang lalu, ketika kita makan bersama di sebuah rumah makan di penghujung jalan tempat engkau bekerja, terlihat wajahmu muram. Seperti ada sesuatu kegelisahan di dalam hatimu. Andaikan masa lalumu datang menjenguk dan mengatakan, "Aku merindukan dirimu," maka segera jawab dengan keras, "Tidak usah datang lagi." Lalu tutuplah pintu hatimu, kemudian peluklah masa sekarangmu yang erat. Aku berjanji akan selalu bersama di sampingmu. Kemudian kau tidak usah khawatir kehilangan siapapun di dunia ini. Justru yang perlu engkau khawatiri adalah engkau kehilangan dirimu sendiri, disebabkan karena engkau selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang yang mustahil terjadi. Lebih jauh lagi, engkau harus selektif. Siapa saja yang boleh menginap di dalam hatimu, karena nanti di akhirnya yang harus membayar faktur adalah dirimu sendiri. Air mata yang menetes dari bola matamu sangat indah sekali, wahai kekasihku. Sengaja tidak kuusap air matamu. Kubiarkan mengalir menyeberangi pipimu yang merah itu. Aku mengerti betapa sakitnya hatimu. Tetapi memang kenyataannya seperti itu.
Siapapun yang dulu pernah engkau cintai memang terlihat sangat indah ketika dilihat dari kejauhan. Namun ketika engkau dekati, ternyata tidak seindah dilihat dari kejauhan. Sebaiknya sikapmu sekarang pura-pura tidak mengerti saja. Apapun yang telah terjadi bersama mantan suamimu, karena sikap pura-pura tidak mengerti adalah merupakan jawaban kelas tinggi. Atau boleh juga sebagai sodako untuk fakir miskin budi pekerti. Memang aku juga sangat mengerti, wahai kekasihku, betapa sulitnya perasaan yang berkecamuk di dalam dirimu. Selalu ingat kepada orang yang telah pergi meninggalkan dirimu. Engkau berusaha memejamkan mata sekuat tenaga, tetapi pikiranmu tetap menolak untuk mempercayai apa yang telah terjadi. Aku yakin engkau akan mendapatkan ketenangan di dalam hatimu ketika engkau berhenti tidak lagi memantau dan mengintai mantan suamimu. Engkau akan dapat tertidur lelap ketika engkau berhenti. Tidak lagi ku campur dan intervensi dalam urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Seseorang yang engkau anggap sebagai teman spesial adalah bukan yang engkau rasakan ketika berada di sampingmu, melainkan engkau merasakan kehilangan ketika tidak bersamamu. Ternyata sekarang kau menyadari betapa kerdilnya jiwa mantan suamimu itu. Dia merasakan suatu kelezatan yang luar biasa ketika selalu mengoreksi kesalahan-kesalahan pribadimu. Padahal hatimu terlalu mulia. Kerdilnya hati mantan suamimu tidak usah engkau pikirkan lagi. Nanti malah akan dapat menghilangkan daya kreativitasmu sendiri. Percayalah, wahai kekasihku, engkau benar-benar memiliki sudut pandang yang mampu menghayati sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Ketika engkau masih saja bergantung kepada orang lain dalam segala urusan yang penting bagi dirimu, percayalah, engkau pasti akan mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Percayakan saja segala urusanmu kepada Tuhan dan engkau jalani sendiri. Jangan takut ditolak oleh siapapun. Ketika penolakannya dinyatakan dengan jujur, adalah lebih baik daripada disambut dengan santun, tetapi hanya basa-basi. Persahabatanku bersamamu sejak awal adalah secara kebetulan. Tidak ada yang mengkondisikan. Inilah yang indah, wahai kekasihku. Karena persahabatan yang terkondisikan sendiri oleh situasi jauh lebih indah daripada sahabat yang engkau pilih sendiri. Aku tidak mau berlama-lama. Langsung saja aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu. Kapan aku bisa datang? Kukatakan kepadamu dengan sejujurnya. Engkau tertawa terbahak dan lalu engkau jelaskan kepadaku. Ya tidak mungkin loh mas. Sekalipun aku sudah pisah ranjang selama 3 tahun, tetapi perceraianku belum resmi. Sekarang masih tinggal menunggu 1 kali sidang lagi, baru surat keputusan cerai resmi dapat diterbitkan. Juga nanti setelah itu, masih harus menunggu masa idah 3 bulan lagi. Oh begitu, sahutku cepat. Engkau hanya tersenyum lembut sambil memegang tanganku. Bersabarlah sebentar. Tidak usah buru-buru.
Indramayu, 25 November 2021, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin.